Selamat siang semua. Sebelum berdoa, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ivan. Saya dihubungi oleh salah satu pengurus dari PMKFT dan pengurus dapat kontak saya dari Kak Ferry atau Kak Yeskiel ya. Atau kalian manggilnya apa? Kalau saya manggilnya Ferry. Nah, lalu dari beliau ini setelah menembusin saya lalu dikolab sama pengurus. Nah, saya sendiri sekarang tinggal di Jakarta, lagi studi lanjut. Tadinya saya dari Semarang dan pernah berkuliah juga di Undip, tapi beda fakultas dengan kalian. Saya FISIP, Kak Ferry juga FISIP kan, tapi dia adik saya jauh. Nah, tentang Kak Ferry sendiri itu kok bisa tiba-tiba menghubungi saya, dia itu adalah sebetulnya cucu KTB saya. Nah, terus pernah KTB dengan saya, dan akhirnya sekarang beliau ini KTB dengan kakak KTB saya. Nah, jadi tahu deh, jadi nyebutnya akhirnya Kak Ferry apa, tapi saya anggap dia sebagai adik saya. Begitu, jadi saya di sini bukan orang asing buat kalian, anggap saja saya seorang kakak yang sedang sharing tentang apa yang sudah saya hidupi di dalam saya mempergumulkan pasangan hidup. Akhirnya saya sudah memiliki pasangan hidup dan sekarang saya sudah berkeluarga dengan 2 anak ya, dan bahkan sekarang saya tinggal di rumah istri saya gitu ya selama kurang lebih mungkin nanti 2 tahun ini sudah tahun kedua setelah studi lanjut selesai, baru kami akan mempertimbangkan kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk tinggal di kota mana lagi, untuk berkiprah di mana lagi. Saya kira itu cukup perkenalan dari saya. Mari kita akan berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendaknya di dalam pemberitaan firman yang akan kita nikmati sebentar lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di siang hari ini. Walaupun kami dipertemukan secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan dapat tetap kami rasakan, karena hadirat-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan yang menembus ke dalam hati kami masing-masing di dalam persekutuan ini, ya kami dapat tetap merasakan persekutuan ini, dan kami juga dapat merasakan bagaimana hadirat Tuhan yang membuat kami bersukacita di dalam memuji-Mu dan juga dapat menikmati kebenaran firman-Mu yang akan kami nikmati sebentar lagi. Untuk itu, biarlah Tuhan yang memimpin kami, menolong kami, dan menyertai kami dalam waktu yang kami yang ke depan ini, sehingga kami tidak hanya mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, tapi juga mengerti apa yang dapat kami kerjakan dengan satu pengharapan bahwa Tuhan sendiri yang akan memampukan kami di dalam kami mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki itu, yaitu di dalam kami mempergumulkan pasangan hidup yang Tuhan sediakan dan kami di dalam menjalaninya. Untuk itu kami menyerahkan waktu kami ke depan ini di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya pikir kalian bisa fokus kepada PowerPoint saja sehingga bisa lebih jelas. Saya diberi tema The Choice. Nah, The Choice itu adalah tema tentang bagaimana mempergumulkan pasangan hidup, begitu ya. Nah, langsung ke slide yang berikutnya. Nanti ini slide ini bisa dibagi ke semuanya, bisa dimiliki, kemudian nanti bisa dipelajari lebih lagi. Yang pertama, sebelum kita bicara tentang pasangan hidup, kita harus mengerti apa yang menjadi rancangan Allah mula-mula. Ya, rancangan Allah mula-mula itu adalah Dia menciptakan manusia hanya laki-laki dan perempuan. Awalnya Dia menciptakan Adam, kemudian Dia menciptakan Hawa, dan Dia hanya menciptakan 2 makhluk yang disebut manusia ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian laki-laki dan perempuan ini diberikan mandat untuk beranak cucu. Dan beranak cucu itu tidak sekedar melahirkan anak, ya. Jadi kita tidak boleh motivasi kita adalah ketika saya nanti punya istri atau suami supaya saya punya anak, udah gitu doang. Nanti kalau sudah punya 12 anak terus akhirnya malah justru anak ini merepotin karena
besar dengan didikan yang tidak baik begitu, jadi kriminal dan sebagainya macam, maka ini justru yang tidak dikehendaki Tuhan. Kenapa? Karena kita diberi mandat untuk beranak cucu itu adalah untuk bisa membesarkan keturunan-keturunan ilahi. Manusia sebagai wakil Allah, maka keturunan yang dihasilkan oleh manusia ini juga adalah wakil-wakil Allah yang akan disebar ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Ya, bisa dibaca di dalam Kejadian 1 ayat 27-28 supaya manusia itu dapat menguasai bumi dan berserta seluruh ciptaan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan jenis kelamin, perempuan ataupun laki-laki, itu juga ada dalam rancangan penciptaan Allah. Jadi, Tuhan tidak menciptakan laki-laki kemudian menciptakan laki-laki. Kenapa? Karena itu tidak akan bisa beranak cucu. Maka harus diciptakan manusia yang dapat bersekutu dengan manusia pertama, yaitu pria, lalu mereka bisa beranak cucu. Jadi ketika kita diciptakan baik itu sebagai pria maupun sebagai wanita, kita harus menerima dengan penuh ucapan syukur. Tidak ada ungkapan di mana saya ini casingnya pria ya, tetapi saya ini seperti wanita yang terjebak dalam satu casing. Dan maaf karena ada anak saya yang lewat gitu dan dia dengan keceriaannya ya kalau ada distract. Nah, jadi tidak ada ungkapan yang seperti itu, atau di mana ada ungkapan bahwa saya ini adalah sejatinya wanita tetapi terjebak dalam tubuh pria. Itu juga nggak bisa yang seperti itu, karena Tuhan pada awalnya menciptakan pria dengan segala kepriaannya dan wanita dengan segala ciri khas kewanitaannya termasuk fisik, psikis, dan yang lain-lainnya. Untuk itu terimalah dengan ucapan syukur. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa diciptakan laki-laki dan perempuan? Karena supaya mereka ini bisa menjadi satu daging utuh di dalam pernikahan. Walaupun zaman Kejadian 1, Adam dan Hawa nggak ada pendeta, gereja, segala macam itu ditabiskan, tidak. Tetapi pada saat itu kehidupan bersama yang diberkati oleh Tuhan itulah pernikahan. Dan pada saat itu Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkomentar bahwa ketika menciptakan manusia, dia menciptakan dengan sangat baik. Itu artinya Tuhan berkehendak di situ dan itulah manusia sudah disatukan dalam satu ikatan pernikahan. Untuk lebih lanjut bisa dibaca nanti di rumah dalam Kejadian 2, 24 dan juga 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Next. Apa itu kesepadanan? Nah, seringkali kan kita berkata gitu kan, saya mau cari pasangan hidup yang sepadan. Sepadan itu apa sih? Kayak gitu kan. Nah, sepadan itu saya menemukan artikel yang cukup menarik dari bukunya David Atkinson. Dia itu adalah penafsir Alkitab, terutama Perjanjian Lama. Dan dia ketika meneliti Kejadian 1 dan Kejadian 2, dia menemukan kata Eser Kenegdo, itu dari Ibrani, bahasa Ibrani. Nah, itu diartikan penolong yang sepadan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris justru helper, penolong, kayak gitu kan. Nah, Eser itu asal kata dari bahasa Ibrani yang artinya seorang yang membantu dan memberi semangat. Kemudian melengkapi kekurangan dari orang yang dibantunya. Nah, ini harus kita pegang betul gitu bahwa motif kita adalah aku ingin mencari seseorang di mana saya bisa membantu orang itu dan melengkapi kekurangan orang itu. Nah, ketika bergumul itu ini akan sangat berpengaruh. Seringkali orang bergumul pasangan hidup, mereka akan cari hal yang seperti ini. Kenapa kamu mau sama dia? Karena aku tuh nyaman sama dia. Karena aku ini nyambung sama dia. Pertanyaan saya adalah ketika suatu saat kamu tidak menemukan kenyamanan dan kamu juga tidak menemukan hal yang nyambung dengan dia, apakah kamu akan tetap bergumul dengan dia? Karena hal yang ditekankan di sini adalah justru kamu harus menemukan orang di mana kamu bisa melengkapi kekurangannya. Ketika kamu nggak nyaman, apa yang membuat nggak nyaman dirimu?
Apakah karena sikapnya, karakternya, atau apa, justru ketika kamu melihat itu butuh ditolong, kamu justru datang untuk dapat melengkapi, untuk dapat membantu, untuk dapat memberikan pertolongan, sehingga ketika menemukan ketidaknyamanan, justru kita bisa tetap lanjut di dalam relasi tersebut, bukan justru mengakhirinya. Karena ketika kita bergumul, kemudian cari yang cocok kayak gitu, carilah di seluruh dunia ini. Tidak ada orang yang bisa menemukan kecocokan. Kenapa? Ya memang semua orang, hampir semua orang itu memiliki luka. Nah, luka-luka itulah yang tidak secara langsung keluar tertampil di dalam kehidupannya. Tapi ketika kita semakin mengenali, maka akan tertampil. Pertanyaannya adalah ketika kita sudah menemukan bahwa orang itu terluka, apakah kita mundur atau kita tetap maju, berjuang untuk bersama-sama saling menyembuhkan luka-luka yang didapat. Kemudian yang berikutnya adalah kesepadanan itu sendiri itu tidak terkandung inferioritas. Inferior itu tahu sendiri kan, lawan dari superior. Inferior itu adalah rasa di bawah ukuran. Jadi ketika aku bilang, aduh aku tidak kayak dia, aku tidak bisa seperti dia dan segala macam, berarti itu kita masih ada perasaan inferior. Dan ketika wanita diciptakan di sisi pria, dia tidak sedang diciptakan mengandung hal yang seperti ini. Kemudian atau diperuntukkan sebagai budak, ya kan, wah kalau aku sudah punya istri, kenapa, wah enak, nanti ada yang melayani, ada yang nyiapin ini itu dan sebagainya. Memang itu bagian dari tugas pelayanan seorang istri, tetapi motifnya adalah untuk tidak diperuntukkan sebagai budak istri-istri kita kelak. Berikutnya adalah ketiga, kesepadanan itu adalah kriteria yang tidak ditemukan pada ciptaan lain. Nah, pada saat itu Adam ya di dalam Kejadian 2 itu diminta untuk memberikan nama seluruh ciptaan yang ada. Nah, ketika Adam memberikan nama kepada ciptaan itu, maka seterusnya disitulah nama yang akan dikenal seterusnya. Nah, ketika dia absen satu persatu ciptaan di dunia pada saat itu gitu kan, dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Nah, makanya orang yang akhirnya kok bisa jatuh cinta kepada hewan misalnya, bahkan menikah dengan action figure misalnya, itu semua adalah terang benderang wujud kejatuhan manusia di dalam dosa. Karena yang disebut kesepadanan itu bagi pria adalah wanita, dan wanita itu adalah pria, dan itu semua manusia, bukan hal lain, bukan benda-benda yang lain. Nah, dua slide ini saya pikir cukup penting untuk mendasari bahwa ketika kita bergumul, kita harus sadari natur kehidupan kita sebagai manusia. Next. Apa itu pacaran? Pacaran adalah, bisa sambil dibaca juga slide yang sudah saya bagi. Pacaran adalah masa persiapan pernikahan, bukan pernikahan itu sendiri. Jadi saya heran gitu ya, pernah ada datang pada saya itu kan, orang ini lagi pacaran, tapi saya kaget ketika dia itu hidup walaupun berbeda kos gitu ya, tetapi setiap hari itu wanita itu datang masakin dia, kemudian ketika uang kiriman datang terus jadi satu rekening, jadi rekening bersama seperti itu. Dan saya pikir kehidupan-kehidupan seperti ini sudah overlapping, itu bukan pacaran, itu sudah ada yang nggak sehat dengan pacaran itu, begitu ya. Karena pacaran itu adalah persiapan pernikahan, bukan pernikahan itu sendiri. Belum saatnya akhirnya seorang wanita kepada pria melayani pria sebegitunya ketika hidup di dalam kehidupan berelasi dalam pacaran. Berikutnya, next. Pintu masuk. Nah, pintu masuk adalah ketertarikan. Nah, ketertarikan ini bisa fisik, bisa sifat, wah dia lembut banget, dia keibuan, dia kok penuh kasih kayak itu. Nah, itu bisa, itu menjadi pintu masuk, tapi bukan satu-satunya ukuran. Atau lewat fisik, wah dia cantik, dia ganteng, itu enggak masalah, tapi ingat itu adalah sebagai pintu masuk, bukan satu-satunya ukuran di mana kita akhirnya bisa menentukan bahwa orang itu harus menjadi pasangan hidup saya, ya kan? Apalagi memaksakan itu, pokoknya harus dikejar mati-matian.
atau skill ya. Wah, dia pandai skill tertentu misalnya kayak itu. Ada orang yang bisa tertarik dengan itu, atau kesamaan hobi, sama-sama hobi anime atau apa segala macam, kadang-kadang bisa menjadi pintu masuk. Atau lewat pelayanan juga bisa, ya kan. Ada yang jadian karena kepanitiaan bersama satu divisi, kemudian karena kebersamaan selama sekian minggu, sekian bulan itu akhirnya bisa relasi lebih dalam gitu kan. Atau dikenalkan orang dekat dan juga dengan cara-cara yang lain. Tapi saran saya adalah jangan lewat medsos, jangan lewat sumber-sumber yang sebetulnya itu sangat rentan. Itu saya pikir akan sangat berisiko dan berbahaya. Sehingga ketika kita sedang ingin memasuki pintu untuk bisa berrelasi lebih dalam lagi begitu, saya sangat tidak sarankan itu, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah beberapa hal yang sebelum langkah lebih jauh kita harus bedakan. Yang pertama itu adalah tertarik itu bukan sama sekali bukan cinta, ya, sama sekali definisinya bukan cinta, gitu kan. Karena cinta itu banyak hal yang harus kita pergumulkan, termasuk di dalamnya ada rela berkorban, ada kasih, ada berbagai banyak hal yang harus kita kaitkan dengan ini. Nah, seringkali ada orang-orang yang mengartikan ini sama dengan cinta, gitu. Misalnya cinta pada pandangan pertama misalnya. Saya pikir itu suatu hal yang nonsens, ya, benar-benar nonsens. Kenapa? Ketika kamu mencintai orang pada pandangan pertama, itu adalah hal yang sangat-sangat tidak mendasar, ya. Kenapa kamu cinta sama aku misalnya? Karena aku pertama kali melihatmu, aku langsung cinta. Itu saya pikir sangat-sangat tidak masuk akal. Karena cinta itu harus dibuktikan. Kalau kita mau tanya kemana Tuhan, Tuhan, apakah engkau mencintai saya? Begitu, maka Tuhan akan menjawab, engkau tahu kan bahwa aku sudah berkorban dan mati untukmu. Itulah cinta. Tapi ketika pada pandangan pertama, apa yang menjadi dasar bahwa dia bisa cinta? Makanya sebetulnya ketika ada kalimat cinta pada pandangan pertama, saya lebih setuju ketika kata itu diganti dengan tertarik. Dengan pandangan pertama dia tertarik. Nah, ketika tertarik itu menjadi pintu masuk untuk dia mengenali lebih dalam orang tersebut. Kemudian berikutnya adalah buka mata lebar-lebar. Kalau ada orang yang bilang bahwa cinta itu buta, justru saya sangat sarankan bahwa ketika kita berusaha untuk mencintai seseorang, kita harus lihat orang itu lebar-lebar, dengan jelas, dengan waspada, dengan akurat, segala macam ya. Buka mata lebar-lebar. Kenapa? Karena kalau kita sedang ada di dalam tahap pergumulan, saya sarankan sangatlah membuka mata. Tapi kalau sudah menikah, kamu boleh merem matamu. Kenapa? Karena kamu sudah diikat dalam satu pernikahan. Apapun yang kamu lihat, misalnya kelemahan-kelemahan di dalam istrimu atau suamimu yang belum terungkap dalam pacaran, ya kamu harus tutup mata. Kamu mau bercerai kan tidak boleh karena tidak diperkenan oleh Tuhan. Maka jalan yang harus kamu tempuh adalah kamu tidak menganggap kelemahan istrimu atau suamimu ketika di dalam pernikahan itu menjadi alasanmu untuk berpisah dengan dia. Justru kamu harus maju untuk berjuang bersama-sama supaya itu tidak menjadi hambatan untuk kalian bisa berrelasi lebih dalam lagi. Ya, makanya buka mata lebar-lebar. Jangan cinta buta, jangan bucin. Itu benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian ketika kamu sudah membuka mata lebar-lebar, misalnya di dalam camp, di dalam PM kamu, segala macam, doakan dengan sungguh. Kemudian konsultasi dengan kakak rohani, konsultasi dengan sahabat-sahabatmu, konsultasikan dengan keluargamu. Maka itu jangan backstreet. Ya, yang ketiga jangan backstreet. Backstreet itu adalah relasi yang hanya diketahui oleh Anda berdua, yaitu Anda dengan pasangan Anda. Nah, itu jangan, ya. Kenapa? Kalau kamu backstreet tidak ada pengawasan. Ketika kamu backstreet, kamu tidak bisa mengkonfirmasi apa yang menjadi kebutaanmu itu. Kamu harus punya second opinion, ya. Karena orang jatuh cinta itu benar-benar nggak bisa dibilangin, begitu kan. Makanya kamu harus membuka dirimu kepada orang lain yang kamu percaya, sahabat, keluarga, kakak rohani, itu butuh untuk diceritakan. Kemudian juga butuh komunitasmu juga mengetahui bahwa kamu sedang berrelasi dengan dia. Komunitas PM kamu, komunitas kosmos, segala macam. Karena itu penting.
buat sebuah relasi yang sehat itu. Itu pacaran. Kemudian next, semoga ini saya tidak terlalu cepat ya. Kemudian next, kriteria ya. Kriteria itu ada berbagai aspek, gitu kan. Langsung dibuka semua aja deh. Ada paling tidak ada 4 aspek, langsung dibuka semua aja sampai aspek fisik. Nah, pertama aspek usia. Ini saya langsung kasih tanda tanya karena tidak ada ukuran yang pasti kapan usia yang tepat untuk bisa menikah. Tetapi saran saya adalah selepas SMA ya, maka kalian yang sudah di bangku kuliah ini udah buka matamu lebar-lebar sekelilingmu, carilah pacar begitu sehingga kamu ada waktu bergumul tapi juga tidak mengganggu pelajaran, tidak mengganggu kuliahmu begitu sehingga ketika kamu sudah lulus bekerja segala macam kamu tidak kehilangan waktu untuk bisa memperdalam lagi relasimu sehingga nanti kemudian lanjut kepada pernikahan. Nah, kenapa selepas SMA? Karena SMA itu secara psikologis pikiran-pikiran mereka belum berkembang dan wawasan mereka masih belum terlalu luas, ya sehingga mereka cenderung pacaran itu hanya untuk kesenangan. Ya penting saya bisa antar jemput dia, kemudian nonton ada temannya, kemudian makan juga ada temannya kayak gitu kan. Dan perlu Anda ketahui semua bahwa pernikahan itu kompleksitasnya jauh lebih dari sekedar makan bersama dan nonton bersama. Banyak sekali intrik dan pergumulan dan konflik dan berbagai hal segala macam yang butuh untuk dihadapi. Ya, kalau pernikahan hanya diisi dengan nonton dan makan begitu, ya udah, nggak usahlah berdoa. Semua orang juga bisa, ya kan? Nah, makanya ketika kamu berpacaran hanya untuk itu, dan ketika di dalam waktu SMA itu ya, dalam obrolan, dalam makan bersama itu gitu kan, di kafe tertentu, kemudian si cowok mungkin bilang, gimana nih, kita visi ke depan apa dalam pernikahan, ya kan? Bisa jadi obrolan di situ akan menjadi canggung, benar nggak? Akhirnya obrolan itu akan dikomen dengan serius amat pacaran kayak gitu kan. Nah, saya pikir ini yang menjadi kendala ketika kamu mulai pacaran di SMA. Walaupun saya juga tidak bisa menggeneralisasi begitu ya, bahwa pemikiran orang-orang SMA pada saat ini mungkin bisa jauh lebih dewasa. Tetapi secara usia saya pikir kalau orang itu sehat secara psikologis gitu ya, SMA itu pasti akan berpikir ulang ketika mereka mulai sebuah pacaran. Kalau bersahabat, saya akan sangat dukung sekali. Kemudian ketika setelah bersahabat menjadi pacar, saya juga enggak masalah menurut saya. Ya, makanya ketika masa kuliah itulah yang menjadi masa-masa krusial. Ya, kalau secara usia ada yang menentukan 22 sampai 27 tahun ya itu ya silahkan. Makanya saya masih tidak mematok ini bahwa harus di range usia itu kalian harus menikah. Saya sih juga tidak di usia itu menikah. Ya, untuk sekedar informasi saya menikah di usia 31. Ya, 31 tahun. Kemudian berikutnya adalah aspek rohani. Ini yang jauh lebih penting untuk kita bisa menentukan kriteria calon pasangan kita. Ya, juga menentukan kapan, ya kan? Kalau orang itu secara aspek usia sudah mumpuni, udah 22 tahun ke atas misalnya, tapi aspek rohani tidak matang, saya pikir kamu harus berpikir untuk tidak menjalin relasi lebih dalam, ya kan? Matang secara rohani itu udah mengerti kehendak Tuhan, ya kan? Kalau di PMK FT itu dia sudah spesifikkan saya akan kemana seharusnya ya. Kalau seorang arsitek, saya akan membawa kehidupan pernikahan nanti akan seperti apa sebagai seorang arsitek, sebagai seorang teknik kimia, sebagai seorang teknik sipil, sebagai seorang teknisian di teknik mesin, segala macam, ya kan? Nah itu akan dibicarakan lebih lanjut begitu. Misalnya saya punya adik KTP, dia dari teknik mesin Undip, ya kan? Kemudian dia akhirnya bekerja di oil and gas, ya kan? Dia kerja di perusahaan minyak yang multinasional. Kemudian dia sekali di offshore, gitu kan, di rig di tengah laut itu bisa 3 minggu. Itu artinya ketika dia menikah dalam kondisi kerjaannya masih di situ, maka perlu dibicarakan lebih lanjut bahwa siap nggak ketika kita menikah, maka ada kalanya dan secara rutin
kamu akan ditinggal paling tidak 3 minggu, 2 minggu, ya kan, bahkan 1 bulan. Karena saya harus ada di tengah laut bekerja, mencari minyak begitu. Walaupun ketika akhirnya dia datang lagi ke Indonesia, ke rumahnya itu dia bisa libur sampai seminggu. Oke, liburnya enak dinikmati begitu ya. Tetapi ketika dia harus kerja sampai mingguan itu, apakah istrinya bisa menerima itu? Nah, itu butuh dibicarakan sebetulnya, ya kan. Nah, kenapa itu juga bicara, kenapa kerja di oil and gas kayak gitu kan misalnya, ya kan. Itu juga bisa digali lebih dalam di dalam setiap diskusi ketika pacaran. Mengenali lebih dalam kenapa oil and gas begitu, ya kan. Nah, itu terkait dengan visi. Kenapa? Kalau orang ditanya tentang visi, seringkali orang itu bicara tentang profesi. Nah, ini beda. Padahal profesi itu adalah kendaraan visi. Bagaimana ketika orang ditanya itu kan, "Visimu apa?" "Aku ingin menjadi guru." Loh, guru itu profesi, begitu. Nah, bagaimana kamu bisa menjadi guru dan kamu bisa mengendarai gurumu itu untuk mengerjakan visi yang Tuhan nyatakan, begitu, ya kan. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kalian bicarakan. Jangan sekedar makan doang, hahaha doang, kayak gitu kan. Ya, rekreasi harus dikerjakan untuk relasi itu bisa terus hangat begitu ya. Tetapi harus ada kualitas-kualitas pertemuan itu diisi dengan obrolan-obrolan yang terkait dengan masa depan. Karena pacaran itu menyiapkan pernikahan, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah terbuka dalam diskusi. Ketika kamu sudah menyatakan bahwa aku ini siap untuk didoakan orang lain atau mendoakan orang lain, maka siap juga untuk kamu ditanya-tanya untuk bisa memperdalam diskusi, ya kan. Kemudian berikutnya adalah bisa mengelola emosi, ya kan. Hati-hati dengan orang-orang yang dalam masa promo begitu ya. Ketika dia nembak cewek begitu, maka di dalam proses PDKT-nya itu luar biasa baik begitu ya. Tetapi ketika sudah jadian, dia kok bisa temperamental ya. Nah, hati-hati dengan orang ini. Ketika masa pacaran diisi dengan satu tamparan saja, maka ketika menikah paling tidak ada satu tendangan untuk mendarah di perutmu. Hai para wanita, ya kan? Kamu harus hati-hati dengan ini. Maka kita harus benar-benar hati-hati di dalam memilih orang. Nah, caranya adalah mengenali dia di dalam relasi setiap saatnya. Kemudian dewasa. Dewasa menurut ukuran saya adalah dapat menempatkan diri. Ada kalanya menjadi anak-anak, menjadi childish, ya kan. Ada kok benar bisa kayak itu kan, bisa ketawa ketiwi karena membadut, oke nggak masalah. Tetapi ada kalanya, ada tempatnya begitu. Itulah kedewasaan, ya kan. Kalau isinya setiap hari itu membadut begitu, kamu para pria terutama ya, kewibawaanmu, ya kamu adalah wakil Allah, kamu tidak akan bisa didengar atau dihormati oleh istri atau anakmu. Jadi kita harus pandai menempatkan diri di sini. Kemudian berikutnya adalah aspek psikologis, kematangan hidup. Hati-hati dengan diri kita sendiri atau calon pasangan kita karena masing-masing itu ada di dalam masa luka kayak gitu kan. Bahkan ada orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya luka. Nah, kenapa? Karena didikan orang tua, ya kan. Istri saya itu sangat terluka dengan papanya. Kalau saya terluka dengan ibu saya, ya kan. Nah, saya dididik di keluarga yang sudah 30 tahun begitu, kemudian tiba-tiba harus berelasi satu rumah dengan orang lain. Bayangkan, 30 tahun itu sulit untuk saya bisa mengubah kebiasaan 30 tahun. Luka yang terbentuk ketika misalnya saya luka dengan ibu saya karena ibu saya itu cerewet sekali, mudah marah segala macam kayak gitu kan. Walaupun sekarang udah enggak ya kayak gitu. Nah, ketika waktu di dalam pacaran itu, pacar saya yang sekarang menjadi istri saya itu, eee, marah dan cerewet kepada saya begitu, saya akan langsung kena luka itu bahwa, "Wah ini kayak ibu saya." Begitu, ya kan. Sehingga saya bilang sama dia, "Saya udah kenyang dengan segala kecerewetan dan kemarahan selama 30 tahun," gitu ya. "Kalau kamu begitu terus kayak itu saya nggak bisa lanjut," begitu. Nah, hal-hal yang kayak gini ini harus dibicarakan begitu, ya kan. Nah, ketika saya dimarahin, saya akan menjadi orang yang diam dalam artian tidak mendengarkan apa yang diperkatakan orang itu, alias cuek. Nah, padahal
istri saya itu lukanya di dalam papanya yang tidak diperhatikan, begitu ya. Sehingga dia tidak mau dicuekin. Nah, ketika dia dicuekin, dia marah. Nah, kalau saya, ketika saya dimarahin, saya cuek. Nah, dua pribadi ini disatukan. Yang satunya dimarahin akan cuek, yang satunya dicuekin akan marah. Semakin saya dicuekin, semakin saya dimarahin, saya akan semakin cuek. Nah, semakin saya mencuekin istri saya, maka dia akan semakin marah. Bayangkan, hal-hal yang kayak gini dipersatukan Tuhan, itu nggak akan bisa gampang di dalam menjalaninya kalau tidak dipergumulkan dengan baik. Akan berujung kepada pertengkaran-pertengkaran yang nggak prinsipil, karena lukanya memang luka yang belum disembuhkan. Gitu ya. Semoga kalian bisa jelas dengan kondisi yang ada. Kalian yang sudah pacaran, lihat lagi pacarmu itu. Kalian yang belum pacaran, aware banget lah dengan memilih orang yang seperti apa, ya kan. Nah, eee, kembali dengan luka itu ya. Jadi, eee, at least kita harus sadar bahwa diri kita terluka. Kemudian yang kedua adalah kita, eee ada di dalam proses penyembuhan itu. Jadi misalnya ya, saya sama istri saya tahu bahwa kami masing-masing ini sedang terluka gitu. Nah, ketika kita menikah, ya tidak lantas langsung menunggu kita masing-masing sembuh. Bisa jadi kesembuhan ini bisa didapat ketika 10-20 tahun ke depan atau bahkan sampai mati belum sembuh luka itu, bisa jadi. Nah, makanya paling tidak kita masing-masing sadar bahwa kami ini masing-masing punya luka masa lalu dan kami masing-masing punya keinginan dan ada di dalam proses penyembuhan. Sehingga ketika kita disatukan, kita sadar betul bahwa kita ini disatukan supaya apa? Supaya kita bisa saling menyembuhkan. Kita bisa saling menyembuhkan. Aku bisa menolong istriku sembuh, istriku bisa menolong aku untuk bisa sembuh. Aku semakin tidak cuek dan dia sendiri juga tidak serta-merta langsung semuanya itu dilontarkan dengan perkataan. Ya, nah jadi hal yang kayak gini juga harus diwaspadai dan dipahami sepenuhnya oleh teman-teman. Yang berikutnya adalah aspek fisik, ya kan. Oh tadi ada bertumbuh dalam iman dan watak dan saling tertarik ya, itu juga penting. Kemudian aspek fisik itu ada cantik atau tampan. Seringkali saya ditanya gitu kan, kalau kita memilih calon pasangan hidup, itu kan harusnya kan tampang tidak penting, yang penting karakternya. Saya bilang sama dia, karakter itu penting, yes, tapi kalau tampang menurut saya itu juga penting. Ingat, kamu akan hidup selama seumur hidupmu bersama dengan pasanganmu. Kalau kamu hidup seumur hidupmu dengan pasangan yang jelek, kamu yakin bahwa kamu bisa hidup selamanya dengan orang ini, ya kan? Nah, makanya kamu jangan menjadi orang yang munafik dengan menafikan bahwa tampang itu nggak penting buatmu. Tampang itu penting, makanya doakan pada Tuhan, ya kan? Nah, tetapi saya kasih catatan di sini bahwa tampan atau cantik itu adalah relatif. Relatif itu artinya apa? Ketika saya memilih istri saya yang sekarang itu menjadi istri saya menyebut dia adalah istri yang cantik, gitu. Tetapi ketika kamu melihat istri saya dan kamu bilang tidak cantik, lah silahkan kalau menurut Anda tidak cantik. Kenapa? Kalau saya bilang dia cantik. Nah, ketika kamu menyebut orang itu jelek gitu, maka orang jelek itu akan menemukan pasangan yang menyebut dia cantik. Ya, jadi cantik dan tampan ini adalah milik pribadi-pribadi, tidak milik pihak selain pribadi-pribadi, ya kan? Jadi kamu jangan ambil pusing dengan komentar teman-temanmu gitu kan, terus kamu sudah memilih pasangan hidup, "Wah jelek tuh," kayak gini segala macam, enggak. Kalau kamu gimana? Apakah kamu, menurutmu bahwa dia adalah cantik? Makanya cantik dan tampan itu penting, tapi saya kasih catatan di sini adalah relatif, yaitu masing-masing akan berbeda penilaiannya. Next, tentang langkah. Berikan saya kesempatan untuk minum ya, teman-teman. Tentang langkah. Next slide. Next slide, operator. Langkah yang pertama adalah mendoakan. Ya kan, mendoakan. Misalnya aku yang seorang arsitek ini berarti aku membutuhkan uh, hal-hal yang bisa aku kerjakan sebagai seorang arsitek itu yang kayak gimana ya, ya kan.
apa namanya, oh yang, eee, kesehatan karena mungkin seringkali begadang, membuat desain segala macam. Nah itu doakan pada Tuhan, "Tuhan tolong aku supaya aku ini memiliki kesehatan fisik dan diberikan hikmat untuk bisa mengatur waktu, istirahat dengan baik," segala macam. Nah itu semua didoakan, termasuk kriteria khusus. Berarti Tuhan tolong sediakan supaya ada, eee, wanita yang bisa menolongku ketika aku ini, dalam pekerjaan. Aku begadang, maka dia menjadi pribadi yang tidak ngomel ketika saya ini tidur larut malam misalnya. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini-gini itu bener-bener, didoakan secara spesifik nggak masalah, ya kan. Itu kriteria-kriteria khusus ya, kriteria umum jelas orang itu, apa namanya, percaya, kemudian bertumbuh. Kalau saya justru tidak memasukkan kriteria ini, kenapa? Karena kalau orang percaya dan orang itu bertumbuh, itu sudah otomatis sebagai orang Kristen, ya kan. Jadi ya kriteria-kriteria itu adalah dia yang, apa namanya, visi hidupnya jelas, dia yang, dewasa segala macam kayak gitu tuh, baru dimasukkan menjadi kriteria, termasuk tampan dan cantik yang tadi sudah saya bilang. Dan kalau memang kalian mau nyebut nama, sebutlah. Begitu, ya kan. Ibaratnya menjadi sebuah proposal begitu ya, "Tuhan, aku ada, orang yang ingin aku, eee, taruh di hadapan-Mu untuk meminta apakah Tuhan setuju dengan wanita atau pria ini?" Itu nggak masalah. Tapi jangan keraskan hati ketika Tuhan bilang, "Oh, bukan orang ini," misalnya, ya kan. Saya pun juga pernah mengalami hal yang demikian ini ketika tertarik, saya doakan, kemudian ada satu titik di mana, eee, ketika kami berelasi begitu, ada satu titik di mana saya langsung mundur untuk, apa namanya, eee, tidak mendoakan orang ini, kayak gitu ya. Jadi tertarik, saya belum mendoakan, tetapi saya akan coba kenali dulu baru mendoakan, ceritanya seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk tidak mendoakan gitu, karena, ada orang ini yang bilang kepada saya bahwa, eee, ketika dekat dengan saya, dia itu nyaman, kayak gitu. Nah, hal itu saya pikir, menurut saya sudah menjadi cinta yang egois begitu. Karena yang di Tuhan ajarkan adalah ketika menjadi penolong yang sepadan, dia tidak diajarkan untuk, egois, tetapi menolong, bukan aku supaya mendapatkan kenyamanan, tidak. Supaya aku walaupun tidak nyaman, aku mau, datang kepadamu untuk melengkapimu dan aku mau untuk berrelasi denganmu. Itu harusnya hal-hal yang seperti itu yang saya butuhkan, begitu. Kemudian ketika kita sudah memiliki, kriteria khusus dan umum dan berdoa gitu, ya yakini gitu kan, yakini bahwa Tuhan pasti akan menjawab pada waktunya. Nah, ketika kamu sudah, mendoakan itu, jalinlah relasi, ya kan. Bagaimana kita bisa mengenali orang itu kalau kita hanya mengawasi dari jauh? Enggak, harus berteman dengan orang itu, ya kan. Tapi tetap jaga motivasi, kenapa? Saya meyakini bahwa orang-orang yang tulus hatinya, maka dia bisa merasakan bahwa ada orang yang datang dengan ketidaktulusan. Yakini itu. Tetapi ketika ada orang yang tulus, ketika datang orang yang tulus juga, maka orang yang tulus itu juga akan dirasakan ketulusannya. Jadi, jangan khawatir gitu. Jadi ketulusan aku memang ingin mengenal, tapi memang kalau akhirnya memang tidak, ya sudah, saya akan tetap berteman dengan dia. Karena apa? Ini adalah wujud tindak lanjut dengan apa yang kita doakan. Kita tidak bisa yang akhirnya, "Tuhan aku mau berdoa," terus akhirnya tiba-tiba datang sendiri orang itu ngetok pintu kosmu kayak gitu kan, "Ini aku pasangan yang disediakan Tuhan," tidak seperti itu. Atau seperti zamannya, misalnya si siapa, Ishak kayak gitu kan, kemudian dia mencarikan jodoh buat Yakub segala macam, disuruh, pergi kemana segala macam gitu, atau dijodohkan gitu. Saya pikir itu bukan zaman hal yang seperti itu ya pada zaman ini gitu kan. Kemudian, ingat bahwa semua hal itu kita kerjakan dengan status sebagai teman, ya. Jangan ada istilah TTM, teman tapi mesra, di dalam kehidupan kalian, ya kan. Teman ya teman, titik. Kalau teman ya ada batas sebagai teman, ya kan. Bagaimana bedanya dengan pacar? Pacar tetap teman, begitu. Tetapi teman yang sudah menutup relasi untuk bergumul dengan teman, lawan jenis yang lain. Udah, cuma itu doang bedanya. Tetapi relasi tetap sebagai teman. Tidak serta-merta langsung banyak gandengan, banyak rangkul-rangkulan, bahkan sampai kepada ciuman, bahkan sampai
kepada hal-hal yang lebih dari itu, saya pikir itu sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tetap sebagai teman. Kemudian berikutnya adalah menyatakan secara jujur. Nah, kalau saya kasih warna merah di sini, yang menyatakan secara jujur atau istilahnya adalah nembak, itulah pria kepada wanita, bukan sebaliknya. Kalau wanita kepada pria itu ada karena doktrinasi dari film-film ya, bahkan film-film Korea juga seperti itu, kayak gitu ya. Tapi kalau saya sih, untuk melatih tanggung jawab sebagai seorang pria itu adalah ketika dia berani menyatakan apa yang sudah menjadi pergumulannya, yaitu nembak wanita. Nanti kalau aku ditolak gimana? Nah itulah, itu wujud dari lukamu, bahwa kamu itu tidak mau tertolak, kamu tidak mau sakit gitu, sehingga kamu tidak mau untuk nembak supaya tidak bisa merasakan ketertolakan. Nah itu hati-hati, ya kan? Nah makanya ya udah, cowok itu menang nembak, tetapi wanita itu menang menolak, nggak masalah, begitu. Saya pikir kok saya sebagai pria kayak gitu kan, ketika nembak dalam catatan sudah bergumul dengan baik ya, kemudian wanitanya nggak mau begitu, ya sudah kayak gitu. Kok saya tidak sebegitunya sakit begitu ya, ya sakit yes ya, tertolak malu iya gitu, tapi saya tidak mau dikuasai oleh malu dan rasa sakit itu. Makanya saya bilang, ketika kamu mau nembak cewek, hai para pria, begitu. Caranya adalah bukan gini, aku sayang sama kamu sayang sama aku nggak? Kalau yes, mari kita pacaran. Itu bener-bener FTV, itu bener-bener film, kayak gitu kan. Tapi kalau kita adalah orang Kristen, begitu ya. Setelah kamu bisa mendoakan secara pribadi, secara sepihak, ya kan, seperti langkah yang pertama, nyatakan kepada orang itu setelah kamu berrelasi dengan dia, bilang bahwa aku sudah mendoakanmu sekian lama, sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun begitu. Nah, terbukakah kamu untuk juga mendoakan saya supaya apa? Supaya kita berdua bisa tahu kehendak Tuhan atas kita berdua apa. Mudeng maksud saya ya. Jadi menembaknya itu elegan banget begitu. Nah, ketika nanti dalam proses berdoa begitu kan, yang nomor 4 saling mendoakan gitu, maka apa namanya ya, kita harus saling 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 terbuka untuk lebih dikenali. Kan kita sudah menyatakan ya, "Oke, aku mau mendoakanmu." Ya terbuka untuk dikenali, termasuk kelemahan-kelemahannya dia, luka-lukanya dia, segala macam begitu, apa yang disukai, apa yang tidak disukai begitu. Kemudian nanti, ketika sudah berdoa bersama itu begitu, tentu Tuhan akan menyampaikan hal yang sama. Misalnya ketika pria dan wanita ini akhirnya, "Yuk kita sudah berdoa selama 1 tahun," misalnya begitu ya. Apa jawaban Tuhan? Pasti Tuhan akan menuntun jawaban yang sama. Kayaknya Tuhan, bilang kepada saya itu jawabannya tidak, karena ini, kayak gitu. Nah biasanya, harusnya Tuhan mengkonfirmasi hal yang sama kepada, pihak yang kedua, kayak gitu. Sehingga ketika pasangan ini ketika saling berdoa dan jawabannya tidak, gitu ya, itu objektif. Dan ketika tidak pun, si pria juga tidak merasa sakit. Kenapa? Ini kan jawaban dari Tuhan. Bukan si wanitanya mau menolakmu, tidak. Tetapi kita menemukan bersama di dalam doa itu bahwa Tuhan menyatakan tidak, gitu. Tidak kenapa? Bukan Tuhan menolakmu, tidak. Karena Tuhan sedang menyediakan hal yang cocok, hal yang baik, hal yang sudah Tuhan sediakan untukmu. Tapi bukan wanita ini atau bukan pria ini. Saya pikir ini akan menjadi sebuah kedewasaan. Sehingga ketika jawabannya tidak, nomor 5 ini, jawabannya kalau tidak, maka akan tetap lanjut sebagai teman baik. Kenapa? Karena sebelumnya sudah berrelasi kan, berrelasi sebagai teman kan, kayak gitu, ya kan. Nah, akhirnya ketika menikah pun, orang ini bisa diundang dalam pernikahannya, kayak gitu, ya kan. Wah, saya ikut berbahagia, malah bisa seperti itu, ya kan. Nah, ini adalah langkah di mana kita bisa mengumpulkan pasangan itu seperti itu. Dan jadi catatan lagi adalah ketika ada orang yang sudah menyatakan diri untuk mau nggak kita berdoa bersama kayak itu kan. Jangan keburu untuk wah ini bukan tipe saya ini. Wah ini menurut saya tampang saya kurang ini kayak gitu. Jangan keburu seperti itu. Bersikaplah dewasa ketika kamu ada pria yang datang kepadamu hai wanita mengajakmu berdoa. Ya udah berdoalah kayak gitu. Kenapa? Kalau Tuhan memang jawab tidak, pasti akan tidak kok jawabannya. Jadi kamu tidak usah panik dengan itu, begitu. Tapi kita juga harus lihat orang itu ketika dia mengajak
mengajakmu berdoa, kita harus tahu dulu kehidupan dia seharinya kan seperti apa. Orang yang nggak pernah berdoa ngajakin berdoa misalnya, ya udah kamu akan bisa tolak itu dengan cara yang halus lah. Bagaimana dengan redaksional kalian, kalian pasti lebih tahu lah begitu, ya kan? Karena pasti orang itu tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Itu tentang langkah. Kemudian tentang aktivitas ketika sudah berdoa bersama adalah menghadiri persekutuan, misal PMK bareng, PA bersama, ya kan, bahkan pelayanan bersama. Saya pikir akan menjadi penyemangat yang bagus gitu kan. Tetapi ingat tetap jaga sikap, ya tetap jaga sikap. Kalian adalah teman, tidak lebih. Kemudian diskusi-diskusi ya kan, ada buku-buku, diskusi tentang luka-luka, ya kan, latar belakang keluarga gimana begitu kan. Misalnya kalau kamu tidak mengenali keluarga, hati-hati loh. Ternyata ketika menikah, dia punya adik yang berkebutuhan khusus misalnya, kemudian orang tuanya yang orang tuanya sudah meninggal misalnya, adiknya masih ada 2, ketika menikah kamu harus ngurusi adik-adiknya segala macam kayak gitu. Nah, itu harus dibicarakan ketika pernikahan begitu. Ketika saya bergumul dengan istri saya ini kayak gitu kan, saya juga langsung bilang bahwa orang tua masih saya support. Mereka semua udah pensiun begitu. Sehingga ketika kami menikah, bahkan yang transfer pada orang tua saya adalah istri saya, kayak gitu. Jadi dia sangat-sangat tidak bermasalah ketika yang sudah datang salary kepada saya itu akhirnya dia yang bisa eh, bisa disalurkan kemana-mana termasuk kepada orang tua saya, gitu, ya kan. Apalagi untuk perpuluhan segala macam kayak itu sudah pastilah bisa, ya kan. Itu tentang diskusi-diskusinya, ya kan. Bahkan berapa nanti anak kita kelak, begitu kan. Ada seorang kakak yang bilang kepada saya, eh, akhirnya kami berdiskusi dan menemukan bahwa ketika kami menikah, kami hanya bisa punya anak satu. Nah, kenapa? Karena saya sebagai hamba Tuhan dan dia tidak bekerja kelak, maka saya akan bisa menyediakan fasilitas yang baik, baik itu gizi, pendidikan segala macam hanya untuk satu orang saja. Maka saya tanya kepada calon istri saya ini, mau nggak ketika menikah dengan saya, maka anak kita nanti cuma satu, gitu. Nah, ini juga butuh untuk didiskusikan dan bener loh. Kakak ini akhirnya menikah, kemudian anaknya cuma satu sampai sekarang. Dia udah lulus kuliah anaknya, ya kan. Nah, kemudian terapan-terapan visi hidup juga seperti itu ya. Bagaimana dengan kedokteran? Apakah bisa bersatu dengan teknik mesin misalnya? Itu butuh di apa namanya? Didoakan dan didiskusikan begitu. Kemudian saling support mengerjakan tugas dalam aktivitas, kemudian mengenali keluarga, tapi tidak terburu untuk foto keluarga, ya. Kemudian foto keluarga itu benar-benar yang nanti ada acara pertemuan keluarga, nginap di mana begitu, kamu ikut di sana, kamu foto di sana gitu-gitu. Karena apa? Karena di dalam masa berdoa ini gitu semua masih bisa terjadi kayak gitu ya. Ya kan? Jadi jangan keburu untuk bisa foto keluarga. Kenapa? Karena nanti setelah eh, dicetak foto itu kemudian kalian nggak jadi, mau dibuang itu adalah kenangan, tapi kalau nggak dibuang itu bukan siapa-siapa ya kan. Nah, jadi memang kita harus kendalikan diri kita. Ada saatnya nanti. Kemudian juga bisa menekuni hobi bersama, ya kan, misalnya nonton atau jalan-jalan, traveling ya. Coba makanan di warung-warung yang baru, kafe yang baru, kayak gitu segala macam, bisa juga dikerjakan bersama. Nah, perlu diperhatikan, ini slide saya yang terakhir, sebelum ada quote dari Matthew Henry, perlu diperhatikan adalah respon orang tua, kakak rohani, dan komunitas sangat penting. Jangan abaikan mereka. Bahkan ada kakak rohani itu yang bilang pada saya, wah adik saya ini ya, dia itu bilang kepada saya sudah ultimatum gitu kan. Kakak boleh mencampuri apapun hidup saya, tapi tidak dengan pacar saya. Wah, kalau udah seperti itu, udah gak sehat relasi pacaran seperti itu. Kemudian uji penghargaan. Ingat ya, ketika kamu dalam masa-masa PDKT, penghargaan itu akan bertebaran. Kenapa? Kamu lagi masa promo, kamu sedang ingin merebut hatinya, ya kan? Nah, motif yang sangat ingin membagikan calon pasangan ini perlu diwaspadailah, diuji. Ya. Kemudian uji pertengkaran. Jangan salah, ketika kamu bilang bahwa relasi yang sehat itu adalah relasi nggak pernah bertengkar. Oh, jangan salah. Itu relasi yang penuh pencitraan bisa jadi. Tetapi relasi yang penuh dengan pertengkaran itu bisa jadi relasi yang sehat. Kenapa? Di dalam itu ada uji pertengkarannya. Apa yang dipertengkarkan?
prinsipil enggak? Hal-hal yang childish enggak misalnya? Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Diselesaikan bersama enggak? Ada diskusi-diskusi enggak? Ketika, selesai di dalam, pertengkaran itu ada pertumbuhan enggak? Ya. Nah, makanya, kita harus waspadai ini, begitu. Ya, perlu kalian ketahui juga, saya dengan istri saya, itu dalam masa pacaran, itu pertengkaran tuh hampir tiap hari loh. Tetapi, kami saling mengenal satu sama lain tuh bener-bener cepat begitu. Oh, berarti dia memang kelemahannya jauh dia memang lukanya di situ, oh dia memang gini dan gitu, ya kan. Nah, ketika kami menikah, kami sangat jarang untuk bertengkar. Kenapa? Karena pertengkaran kami habiskan di masa pacaran, ya kan. Jadi kami, benar-benar ketika kami LDR loh, dia Jakarta, saya di Semarang begitu. Jadi pertemuan-pertemuan yang ada dalam telepon-telepon tiap hari begitu, pertengkaran itu seringkali mewarnai, ya kan. Tetapi, kami menyikapi itu dengan pertolongan Tuhan. Dan perlu kalian ketahui juga, kami pernah ingin mengakhiri relasi kami karena pertengkaran yang hebat, ya kan. Wah, ini benar-benar saya nggak bisa, men-sharing-kan, karena keterbatasan waktu, tapi yang jelas saya pernah mengalami hal yang seperti ini. Kemudian uji waktu, seberapa setia bergumul, kemudian perubahan-perubahan sikap ada atau tidak. Ketika PDKT sebegitunya romantis gitu kan, wah menyenangkan luar biasa, tapi ketika nanti pacaran apakah bisa seperti itu terus? Bahkan ketika menikah, apakah bisa seperti itu terus? Itu yang juga butuh kita waspadai di sini, begitu ya. Ada orang yang bilang kepada saya, "Wah Bang, kalau saya dekat sama dia tuh dak-dikduk rasanya." Terus saya bilang sama dia, "Ketika kamu menikah, tidak usah menunggu minggu pertama atau minggu kedua. Ketika kamu sudah menikah, maka hari besoknya kamu masih dak-dikduk nggak?" Nah, dak-dikduk itu sangat-sangat tidak, berdampak kepada apapun dalam pernikahan, ya kan. Bahkan ada yang bilang bahwa ketika kamu itu merasa dak-dikduk ketika bertemu dengan pacarmu itu, kamu ada masalah seksualitas. Nah, ada dosa seksual yang belum diselesaikan, bahkan ada yang seperti itu, ya kan. Nah, makanya butuh untuk, dievaluasi bagaimana kondisi dirimu saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan yang terus saya ulang-ulang dari tadi adalah berlakulah sesuai status. Teman yang kamu gumulkan masih belum menjadi satu denganmu, belum menjadi satu daging denganmu. Dia masih milik orang tuanya masing-masing, ya kan. Nah, jadi kamu harus jaga baik-baik milik orang tua ini, ya kan. Jadi jangan diapa-apakan, ya kan. Jangan kamu, eee, ramah kepada dia ya, rajin menjamah. Wah, ada pasangan tuh yang bener-bener yang, jamahan fisik itu bener-bener acap kali terjadi. Itu saya pikir ini penghargaan kepada pasangan di mana ya hal-hal yang kayak gini ini, begitu ya. Kalau saya sendiri bersama dengan istri saya dulu kayak gitu, ya pegangan tangan oke, tapi saya tidak mewarnai, relasi kami waktu pacaran itu dengan hal yang romantis itu. Kami banyak diskusi. Tapi misalnya ketika kami itu pernah bersama teman-teman ke Dieng begitu ya, kemudian melewati batu terjal segala macam gitu, ya harus dipegangilah tangan, pacar saya ini begitu ya, supaya nggak jatuh segala macam, itu pada tempatnya itu nggak masalah, ya kan. Tapi jangan, apa-apa, wah dirangkul, apa gandengan di mana-mana, saya pikir itu justru akan menjadi hal yang, eee, berpotensi buruk. Kenapa ada orang hamil di luar nikah? Karena awalnya adalah cewek itu tidak tegas ketika pacarnya itu memegang-megang dia. Akhirnya dia minta lebih, akhirnya sampai kepada hubungan intim. Percayalah kepada saya. Nah, kemudian slide yang paling terakhir gitu ya dari Matthew Henry, saya pikir ini cukup baik gitu ya. Matthew Henry itu juga salah satu penerjemah Alkitab. Dia bilang bahwa bukan penerjemah, penafsir, maaf. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari kepalanya, untuk memerintah di atas pria, tidak. Bukan pula diciptakan dari kaki untuk diinjak-injak di bawah pria, itu juga tidak. Tetapi perempuan diciptakan dari sisi rusuk pria. Untuk apa? Untuk dilindungi dan dikasihi oleh pria. Kiranya apa yang saya sudah paparkan dari slide demi slide ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman semua dan gumulkan dengan baik kamu yang belum bergumul dan evaluasilah bagi kalian yang sudah berpacaran dan harapan saya kalian memiliki relasi yang baik dan akhirnya bisa menjadi pasangan hidup yang baik. Demikian Tuhan berkati.